Ih, banyak betul lah. 3. Rendang. Rendang ayam lemang. Macam dah raya. Pemirsa, beli pisang goreng dengan rendang ayam. Pula. Kita beli pisang goreng dengan lemang saja pemirsa. Takut tak? Ini. Saya mau ais sayang. Limau. Mau apa? Limau. Turunlah cari minum. Thank you. Boleh kau minum tenang? Boleh je. Singgah beli KFC ayam KFC. 18. Oke pemirsa, ini dia yang kita beli tadi pemirsa di tepi jalan. Sekarang kita coba makan ya. Saya tak tahu berapa harganya, tapi tadi semua singgah beli ini dengan air, dengan pisang goreng. Semua habis 18 ringgit ya Nana. Makcik itu memang udah kenal kita, sebab itu kita selalu kalau buka saja kedai itu kita akan sempatkan beli apa-apa kat situ. Oke, ini dia rendang ayam ya pemirsa. Jom kita makan. Tadi saya minum ais pemirsa. Sudah sesema. Ini tadi kita pergi klinik sebab saya takut tahu. Sebab udah berapa orang di kampung saya ini masuk ward anaknya. Sebab batuk tuh semua sudah penuh kahak di paru-paru gitu. Sudah sesak napas, sudah susah mau napas. Jadi dia orang semua masuk ward gitu. Jadi saya takut sebab anak saya pun 3 batuk kan, suami saya pun batuk. Saya seorang lah Wonder Woman. Aku bukan Wonder Woman. Oh my goodness. Delicious, jemput makan. Ini tadi kita beli 2 ringgit. Anak saya belum tidur sih. Banget. Lepas ini mau suap dia makan, mandi, tidur dia. Ketang. Saya kalau makan tepi jalan tak berani bagi untuk madep, takut cirit dia. Beginilah dia. Ya, jangan aku. Sebenarnya channel saya yang ini pemirsa, kadang-kadang tuh dapat gajinya habis untuk buat modalnya ini makan salah makan saya buat video kan. Tak boleh pedas. Kalian tahu ada di Indonesia, di daerah mana saya pun lupa lah. Jadi anaknya itu umur 54 hari. Belum sampai 2 bulan ya, karena kalau 2 bulan kan 60 hari ya. Jadi umur anaknya itu udah 54 hari. Sama family si emak ini dibaginya obat tradisional, kita bilang entah campuran daun-daun apa gitu, dibaginya sama si anak ini. Nah tujuannya katanya biar si anak ini kuat. Rupa-rupanya baby itu setelah dia minum obat itu dia sesak napas. Sesak napas tau. Dia udah sesak napas, emaknya mau bawa ke hospital. Sama familynya ini nggak dikasih, katanya nggak usah bawa hospital, tak payah. Ini kita bagi lagi obat tradisional pun sembuh lagi, katanya kayak gitu. Terus dipending lah bawa ke hospital. Terus karena semakin teruk sesak napasnya itu, emaknya udah nggak dengar siapa-siapa lagi, terus dibawanya ke hospital. Pas sampai di hospital tuh, disuruh dia pergi ke hospital besar gitu, mungkin dia bawa ke puskesmas kali ya. Ada family toxic pemirsa, ada.
Banyak sekali family toxic ini. Yang mereka itu macam udah, apa saya bilang ya, tradisi dari dulu turun-temurun gitu. Sampai dibawa sampai sekarang gitu. Kalau kita bilang jangan, dia akan cakap, kau dulu pun begitu saya buat, hidup juga. Kalian tahu manusia, dibilang monyet pun kalau kata Tuhan hidup, hidup juga. Kasihan gitu, Mak. Ada family toxic pemirsa, ada. Banyak sekali family toxic ini. Yang mereka itu macam udah, apa saya bilang ya, tradisi dari dulu turun-temurun gitu. Sampai dibawa sampai sekarang gitu. Kalau kita bilang jangan, dia akan cakap, kau dulu pun begitu saya buat, hidup juga. Kalian tahu manusia, dibilang monyet pun kalau kata Tuhan hidup, hidup juga. Kasihan gitu, Mak. Dulu bapak saya, dia jatuh dari motor. Sebab dia tiba-tiba heart attack lah. Dia jatuh, dia punya sini pembuluh, tak tahu lah pembuluh darah dia saya rasa pecah. Sebab dia punya leher sini kan, dia sudah macam ada tetakung darah gitu. Hitam, membiru. Macam darah masak gitu. Tak tahu berapa jam dia di tengah jalan itu, udah jatuh, orang tak nampak gitu. Cumannya yang saya pelit tengok manusia ini, masa itu bapak saya ada dalam poket dia ada duit sekitar 150.000, sekitar 50 ringgit. Tapi dulu itu udah banyak itu. Duit itu hilang. Orang angkat duit itu, tapi dia tak orang tolong kan, itulah manusia. Lepas itu sama family saya angkat ke hospital. Sampai di hospital masuk unit emergency. Dokter emergency kata kena masuk ICU. Jadi sama family saya ini tak bagi masuk ICU, so dia tetap masukkan pipe ke dalam mulut bapak saya gitu. Masa itu bapak saya respon dengan angkat-angkat kaki gitu pemirsa. Sebab masa itu saya sudah nampak bapak saya di emergency. Masa itu saya ada di asrama, jadi call, saya terus mari hospital karena kebetulan tidak jauh dari asrama saya dulu. Saya datang, kata mak saya, karena masa itu kakak saya yang paling besar, dia di Malaysia kot. Yang nomor 2 dia udah Pekanbaru kan. Adik saya tak tahu apa-apa, dia hanya sudah menangis di tepi sana, menangis dia. Saya ni orangnya memang tenang pemirsa dari dulu. Adik saya call saya pun ke asrama, dia kata bapak sudah masuk hospital, dia tak boleh sembang lagi, tak boleh apa. Saya tak ada macam gitu enggak. Saya terus bilang tenang, saya mari, jangan nangis, jangan. Saya ni orangnya memang tenang lah. Saya pun tidak tahu. Tenang gitu, karena saya selalu berpikir ke arah positif aja, nggak akan mungkin begini gitu. Jadi sampai di unit emergency, kata mak saya pergi jumpa dokter itu, entah apa-apa katanya, aku nggak ngerti kata mamaku. Terus saya jumpa dengan dokter, dia bagi tahu semua, bagi tahu harus uang pendahuluan, masukkan berapa juta, bayar dulu 2 juta baru boleh masuk ruang ICU. And then nanti kamu setelah sampai di ICU ada beberapa obat yang kamu harus beli sendiri katanya. Pokoknya setelah bagi duit 2 juta, bayar 2 juta itu harus standby minimal duit 3 juta gitu. Masa itu saya baru masuk pagi itu saya baru masuk duit bantuan. Saya kan ada duit bantuan selalu 3.800.000 pemirsa. Jadi saya cakap tak apa dokter, masukkan dia ruang ICU. Jadi dia suruh saya sign. Family belah bapak saya yang ada di situ, family belah bapak, adik-beradik bapak memang marah saya. Kenapa kamu masukkan ICU? Kenapa masukkan ICU? Matilah dia, ayo. Nani sudah masukkan ICU, matilah, mati. Pasti mati. Begitu semua orang bilang pemirsa. Kalau kalian di posisi saya pemirsa, saya bilang kalau dokter kata dah tak ada harapan, dia akan suruh bawa pulang. Maybe dia rasa ada harapan kok dia masukkan ruang ICU, mak. Apapun yang terjadi sama bapak, mak, kita bagi pertolongan, mak. Sampai titik darah penghabisan kita tolong. Mak saya sudah diam. Itu saja dia mau tarik duit itu. Gitu family saya. Padahal 1 sen pun dia orang tak keluar. Tapi mereka itu bising gitu. Terus saya bilang sama dokter, bagi saya masa 1 jam, saya akan bayar itu 2 juta, tapi masukkan dulu bapak saya ruang ICU gitu, saya bilang. Terus bapak saya masuk ruang ICU, saya ambil duit habis, saya ambil. Itulah, beli pil, ubat, entah apa semua tuh, 1 malam tuh kan, licin duit tuh pemirsa. Lepas tuh pagi bapak saya dia masuk ICU pukul 8, pagi pukul 10 pagi kan, dia meninggal. Dalam ruang ICU tuh ada 6 orang, semua heart attack pemirsa. Dia masa itu saya bacakan di telinga bapak saya doa bapak kami kan, tapi saya nangis lah.
Saya bacakan doa Bapak kami untuk Bapak saya. Dia ada keluar air mata. Dia ada keluar air mata. Ayo Bapak dengar ke apa, gitulah kan. Tapi masa saya ganti Bapak saya punya pampers, saya tengok dia punya maaf cakap, dia punya kemaluan itu kan sudah kecut. Saya ingat, oh Bapak saya, mesti Bapak saya meninggal gitu. Sebab sudah nampak semua gitu kan. Tapi saya tetap positif lah. Saya pegang tangan Bapak saya. Lepas itu dia nembuskan napas terakhir. Dia ada 2 kali dia macam ini buat tangan saya 2 kali. Itulah saya macam dengar macam suara napas gitu. Itulah napas terakhirnya kan. Saya dengan adik saya di sana lah. Adik saya jerit dalam ICU tuh. Dia sebab Bapak saya itu dia orang kata sudah itu dia orang apa tuh ya, dia macam kejutkan jantung lah, suruh bangun balik gitu. Udah tak boleh, adik saya jerit. Karena jerit di ruang ICU semua lah gitu. Bapak saya selang hanya beberapa saat samping dia sekali 4 mayat tolak keluar pemirsa, semua meninggal satu kali. You know. Salah saya ke tuh. Sampai sekarang saya merasa bersalah. Sampai sekarang saya ingat kalau saya tak masukkan ruang ICU, Bapak saya tak akan meninggal. Sebab selama 1 bulan tuh saya asyik disalahkan. Itu sebab Nani masukkan ruang ICU, sebab Nani masukkan ruang ICU. So apa yang saya kena buat? Kalau dia punya emergency kita biarkan, dia tak akan bagi ubat. Kan? Tak tahulah. Tapi saya jenisnya walaupun tidak taat, saya percaya Tuhan. Hidup dan mati manusia itu di tangan Tuhan, itu saya pikir. Makan pun sudah inilah, makan ke cerita entahlah. Saya memang, sebab saya tak pergi kemana-mana, saya cerita aja sama kalian. Makanya kalian harus tegas sama anak kalian. Walaupun family belah suami atau family belah istri kata, saya bagi dulu, jangan. Sebelum baby itu 6 bulan, jangan bagi apa-apa. Susu badan saja. Nanti kurus ini itu. Kenapa kalau baby gemuk sangat dapat hadiah ke? Janji dia tidak di garis kuning buku itu bawah gitu. Marasmus pula nanti kwashiorkor. By the way pemirsa, sedap dia punya lemang lah. Oke pemirsa, itulah dia video makan kita hari ini ya. Makan penuh cerita. Makan 20%, cerita 80%. Cerita aja lebih ini. Bye.